What's up guys, balik lagi di channelnya Motovlog tentunya. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool. Selamat datang di channel Motovlog bareng gua Adit di sini. Apa kabarnya nih kalian semua nih? Semoga kalian baik-baik aja ya dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Yang pertama gue mau ngucapin dulu ke kalian selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri kali ini masih ditemani dengan pandemik yang sudah sangat meresahkan buat kita semua. Bahkan bukan cuma golongan bawah aja gitu loh yang terkena dampak, tapi orang-orang yang menengah ke atas juga udah mulai ngerasain dampak dari pandemik ini gitu loh. Yang jelas kita sama-sama berdoa aja semoga cepat kelar pandemiknya, cepat kembali normal dan kita semua bisa kembali ke aktivitas yang kayak biasanya cuy. Di video kali ini gue bakal review motor lagi, cuman secara online ya guys ya. Jadi ini tuh konten yang bener-bener baru gue cobain di channel Motovlog. Jadi maaf banget kalau masih banyak kekurangannya ya. Yang kayak gue bilang tadi, karena dampak pandemik ini jadi kita nggak bisa beraktivitas di luar rumah kayak biasanya cuy. Makanya gue mau coba bikin konten yang nggak mengharuskan gue buat keluar rumah gitu loh. Makanya gue mau review motor temen gue nih, ada 2 motor sekaligus. Kenapa gue langsung review 2 motor sekaligus? Karena motor ini tuh menganut dong bayya. Jadi 2 motor ini tuh punya konsep yang sama. Jadi daripada bikin video sendiri ya kan, menurut gue lebih enak dibarengin aja sih biar lebih lebih sans aja gitu loh. Motor ini dua-duanya punya temen gua. Yang satu ada si Kevin dari Lampung dan yang satunya lagi ada Mas Firman dari Ungaran, Jawa Tengah. Kalau kalian yang penasaran sama orangnya, kalian bisa follow IG-nya di sini. Kalian follow aja. Dan beda pulau ya guys ya. Jadi satu Sumatera, satunya Jawa. Iya, jauh banget. Jadi kedua motor itu basicnya sama ya, sama-sama Honda Karisma 125 dan juga kedua motor ini punya konsep yang hampir sama. Atau mungkin bisa dibilang konsepnya sama sih. Jadi 2 motor ini itu punya konsep tail loop auto trend atau biasa orang sih nyebutnya outre style. Gue pribadi nggak terlalu ngerti sama sejarah outre awalnya tuh gimana, terus regulasinya tuh kayak gimana. Gue kurang terlalu paham. Tapi yang jelas yang gue tahu outre itu kayak model body 3 warna gitu loh, velg palang atau jari-jari gitu. Tapi ya udahlah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama mungkin gue mau bahas punya si Firman dulu ya guys ya. Nah ini dia motornya, basicnya Honda Karisma 125, udah di repaint warna hijau. Kalau gue lihat sih warna hijaunya sih stabilo ya guys ya, hijau-hijau stabilo. Koreksi kalau gue salah. Terus dia juga pakai stripping custom ya. Nah mungkin ini jadi pembeda nih buat outre style ya guys ya. Jadi yang gue lihat sih kalau outre itu kebanyakan dia pakai stripping custom gitu guys. Beda sama Pure Moto yang kebanyakan dia pakai stripping Orion dari Thailand gitu loh. Terus part-part yang dipasang juga kelihatannya lebih rame ya yang gue lihat di sini. Yaudah langsung aja kita ke partnya aja ya biar nggak kelamaan ya. Seperti biasa kita mulai dulu dari bagian kokpitnya ya guys ya, atau bagian kemudinya, atau gampangnya bagian stang lah. Bayya. Di bagian pengereman dulu ya guys ya. Ini gue dapet daftarnya sih dari ownersnya, jadi takutnya di fotonya nggak jelas ya kan. Buat master rem dia udah ganti pakai Brembo seri Izumi. Terus tutup tabungnya dia pakai Nissin Blue kalau nggak salah, di sini kelihatannya sih blue sih. Dan juga buat tabungnya dia pakai extension sama dia pakai tiang rem biar lebih kuat dan nggak gampang copot guys. Terus di sini kita juga bisa lihat di bagian gasnya juga dia udah diganti pakai gas aktif yang model 2 kabel ya guys ya, warnanya gold. Terus buat hand gripnya dia pakai model protector ya guys ya. Terus lanjut turun agak ke bawah ya guys ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 buah stabilizer ya guys ya. Yang satu di belakang dan yang satu lagi di depan gitu loh. Buat yang belakang dia pakai merek Scott RTC. Terus untuk depannya dia pakai Oaklins yang model magnesium. Gue nggak ngerti dah ini dua-duanya aktif atau enggak ya. Tapi kalau misalnya kan aktif semua, gue sih nggak bisa ngebayangin sih. Rasanya di bawahnya tuh kayak gimana gitu loh. Soalnya satu stabilizernya udah berat sih di bawahnya, apalagi 2. Iya. Lanjut ke foto berikutnya ya. Di bagian dek tengah kita bisa lihat nih udah terpasang dengan rapih sebuah FPR dengan merek Automotive dengan warna kombinasi antara merah sama biru guys. Terus ada selang variasinya juga, ternyata warnanya sama kayak body ya by the way. Terus bagian dek tengahnya, bagian batok belakang sama bagian jok dia bikin satu motif di sini. Motif karbon ya. Buat batok belakang sama di tengahnya dia karbon WTP atau water transfer printing ya, yang dicelup-celup itu loh. Iya, dicelup loh. Dan buat joknya dia pakai merek Bikers yang motif karbon guys. Terus buat behelnya sendiri dia di chrome ya. Lanjut ke bagian kaki-kaki sebelah
kanan dulu ya guys ya. Di sini kita bisa lihat semuanya didominasi sama warna two tone guys. Mulai dari cover block, tube selang oli, pedal rem, step depan, step belakang, tameng knalpot, corong knalpot, dan bahkan sampai bingkai plat belakang juga warnanya two tone semua guys. Buat bagian suspensi belakang dia pakai shock merek JFK yang model kopi WP dan dipakein damper shock warna merah guys. Lanjut ke sistem pengereman belakang ya. Aduh, langsung ke belakang ya, depannya aja belum, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya buat sistem pengereman belakang dia udah ganti ya, pakai sistem cakram ya. Karena kalau Karisma kan kalau dari pabrikannya kan dia masih pakai tromol ya belakangnya ya. Tapi di sini dia udah upgrade pakai cakram, jadi double disc dia guys. Saya buat master rem belakang dia pakai merek Ride It, terus selang remnya dia pakai merek Sweet, terus buat kaliper belakangnya dia pakai Nissin yang model 2P warna silver. Terus dipasangnya sama Nissin juga ukuran 220 guys, legit pokoknya. Saya lanjut lagi ke foto berikutnya ya guys ya. Di sebelah kiri juga masih sama ya guys ya, masih didominasi sama warna two tone, koin magnet, persneling gigi, standar 1, standar 2, tutup rantai, bahkan gear belakang juga two tone cuy, anjay beya. Ini buat blok mesinnya sendiri udah di powder coating ya guys ya. Terus buat swing armnya dia pakai custom yang long, itu dia katanya cuma stiker by the way. Stiker pemanis, anjay beya. Lanjut ke pengereman depan ya yang belum ya. Oke, pengereman depan, nah ini dia nih. Buat pengereman depannya dia pakai kaliper Nissin juga sama kayak yang belakang. Dia pakai Nissin Silver model monoblock, terus dipasangin disc Nissin juga yang ukuran 220. Terus buat selang remnya dia pakai Sweet, terus dikasih konektor dan setahu belinya merek Sweet juga guys, biar bisa diputus-putus gitu loh. Enak kalau mau bersihin kaliper gitu loh. Untuk bagian suspensi depan dia pakai bottom shock merek Artistic ya guys ya, warnanya black grey. Terus buat velgnya dia pakai Gin Face 140 rata warna gold. Legit banget gold pokoknya mah. Beya. Saya mungkin sisa-sisanya kayak baut-baut aja sih, udah full stainless gold semua. Terus di sini gue kasih tahu bagian-bagian yang nggak kelihatan di foto ya guys ya. Buat bagian yang di chrome itu dia ada bezel, tromol depan dan belakang. Terus buat bagian yang di water printing itu mulai dari dek tengah, batok belakang, spakbor depan tapi yang bagian belakangnya, sama tutup box filter. Tutup box filter itu yang ada di atas head mesin itu ternyata udah di WTP guys. Saya paling segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kita langsung lanjut ke motornya si Kevin aja ya guys ya. Nah ini dia nih. Ini punya si Kevin sama ya, biasanya Honda Karisma 125, tapi dia udah ubah bodi aslinya ke bodi yang model kayak di Thailand cuy. Gue yakin lu semua udah pada tahu kok bodi Thai sama bodi Indo tuh bedanya di mana. So jadi gue nggak bakalan jelasin lagi di sini karena bakalan kepanjangan. Saya dari warnanya dulu ya guys ya. Kalau punya si Firman itu kan tadi hijaunya hijau stabilo, terus di bagian dek tengahnya itu kayak warna grey gitu. Kalau punya si Kevin ini dia hijaunya lebih ke pure ya, nggak tahu hijau apa namanya, tapi yang jelas ini tuh hijaunya hijau apa ya, hijau pada umumnya gitu loh. Terus buat bagian tengahnya dia lebih ke apa ya, warna silver sih kalau menurut gua. Terus buat stripingnya sama ya, dia stripingnya custom juga sama kayak punya si Firman. Terus kalau dilihat dari segi partnya sih kayaknya punya si Kevin lebih rame ya. Sudah langsung aja kita masuk ke part-partnya, apa-apa aja yang udah diganti sama si Kevin. Nah ini dia nih, mulai dari atas dulu ya kayak biasa ya. Buat masternya dia kanan kiri pakai merek Nissin. Gue nggak tahu sih Nissin apa, di sini gak dijelasin, tapi kelihatan banget kalau itu Nissin sih, dari warnanya silver Nissin banget pokoknya mah. So karena dia kiri pakai fluida, berarti sebelah kirinya itu dia pakai kopling hidrolis. Hidrolis apa hidrolik terserah dah. Hidrolis sih kayaknya sih. Gucuk banget sih buat opsi ini gitu loh, which is jarang banget bebek yang pakai kopling hidrolik gitu loh. So lanjut ke bagian tutup tabungnya, di sini dia sama juga pakai Nissin warna silver. Terus buat gas spontannya dia pakai merek KTC yang model 2 kabel. Kabelnya juga model yang serat ya. Terus dia pakai universal, motifnya Blue X two tone ya guys ya. Terus buat hand gripnya dia pakai Domino yang warnanya black yellow guys. Terus di sini kita bisa lihat ada stabilizer di bagian depan, mereknya Oflins, magnesium atau bukan, gue nggak tahu karena nggak kelihatan dan nggak dijelasin juga. Iya. Tapi kayaknya sih magnesium sih. Koreksi kalau gue salah ya. Oke, langsung lanjut ke foto berikutnya ya guys ya. Nah ini nih di bagian belakangnya nih, kita bisa lihat langsung ada 2 stabilizer. Jadi total tuh motor ini pakai 3 stabilizer, 2 di belakang dan 1 lagi di depan. Kalian kebayang nggak kalau 3-3-nya itu aktif stabilizernya? Nggak bisa dibelokin kayaknya dah. Iya. Buat stabilizer yang di belakang, yang bagian atas dia pakai Scott RTC.
Terus buat yang bagian bawahnya kayaknya dia sama kayak yang depan deh, Oaklins Magnesium. Terus saklarnya juga udah diganti semua pakai yang model warna. Ini di sini warna merah. Terus di sini gue lihat ada voltmeter juga sih, dan juga speedometer custom. Leuga. Kayaknya sih speedonya udah diganti pakai yang full LCD digital deh. Jospar lah pokoknya. Oke, next kita ke bagian dek tengah ya. Di dek tengah kita bisa lihat ada 2 buah FPR aeromotif yang dipasang saling berhubungan ya. Nggak terpisah kayak hubungan lu gitu. Iya. Aduh garing banget gue anjir, parah, garing parah. Aduh bodoh lah ya. Oke, lanjut ke suspensi depan dan pengereman depan ya guys ya. Buat suspensi dia pakai bottom shock merek RT-Stack Kopiori, kalipernya Brembo 4P yang model 2 pin, selang remnya custom plus tahu beli, disnya pakai universal ukuran 300, lebar banget anjay, pokoknya buaya lah. Terus tromol sama jari-jarinya dipakein model two-tone guys. Lanjut ke foto berikutnya ya. Nah ini kayak gue bilang tadi nih guys, ini pas bahas master rem ya. Jadi sebelah kiri itu dia pakai kopling hidrolis. Jadi bedanya sama kopling biasa tuh cuma mekanismenya aja. Kalau kopling biasa kan dia pakai kabel baja gitu kan. Kalau ini tuh pakai fluida atau cairan. Kalau sistem kerjanya sih sama aja sih sebenarnya mah. Oke, kita lanjut ya guys ya. Sama kayak punya si Firman, punya Kevin juga didominasi sama part-part dengan warna two-tone guys. Gue nggak tahu ini kebetulan atau mungkin emang regulasi Otra emang kayak gitu. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Saya mulai dari pedal rem, footstep depan belakang, kickstarter, tameng, corong knalpot, bingkai plat, bahkan nyampe behelnya juga motif two-tone cuy. Wah gila sih, two-tone parah ini mah. Lanjut ke suspensi belakang ya guys ya. Di sini dia pakai YSS merek G series original pastinya. Iya bang, yang pakai original mah kita mah nggak mampu, cuma bisa pakai barang KW, iya. Terus di bagian dalam spakbor itu ada oil cooler ternyata guys. Gue paham di sini kenapa oil coolernya dipasang di situ. Karena ya udah ada tempat gitu loh, mau di depan udah ada FPR, mau di tengah juga udah ada stabilizer 2 biji gitu loh. Jadi opsinya emang di situ sih, atau mungkin bisa ditaruh di tengah juga nggak mungkin ada stabilizer juga sih. Tapi good job banget sih buat pemilihan tempatnya sih. Jadi motor tuh imbang gitu loh. Stabilizer, FPR, belakang oil cooler gitu loh. By the way, oil coolernya ini by SPS Racing ya. Next kita ke sistem pengereman belakang. Lagi-lagi sama kayak punya si Firman. Di sini dia juga udah pakai disc belakang. Jadi buat master remnya dia pakai Red It juga. Terus buat selang remnya dia pakai mooring serat yang biasa ya. Terus buat kalipernya dia pakai Brembo 2P, sama discnya dia pakai Nissin ukuran 220, legit. Oke, next lanjut ke bagian sebelah kiri. Di sini juga two-tone semua guys, tromol belakang, jari-jari, footstep, standar 1, standar 2, sama personelnya juga two-tone semua cuy. Buat swing armnya dia pakai DKT oval yang model long. Terus gear setnya dia pakai Triple S. Rantainya by Osaki warna blue, paling sisanya baut-baut yang udah pasti full stainless gold. Di sini gue juga mau ngasih tahu, ternyata di dalam joknya itu ada FPR satu lagi. Cuman kata si Kevin dia nggak punya fotonya atau belum sempet foto kali ya, atau lupa mungkin. Tapi kata dia di dalam joknya itu ada FPR satu lagi guys. Wah gila sih, 3 stabilizer, 3 FPR, 1 oil cooler. Satu kata buat motor ini, rame. Udah gitu aja, nggak usah banyak komen. Soalnya kesimpulan gue sama 2 motor ini apa ya? Kalau kata gue banyak banget kesamaannya sih, walaupun partnya beda ya. Kalian nilai sendiri aja ya. Share pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Saya mungkin segitu aja video gue kali ini. Gue ucapin makasih banget buat Mas Firman sama Kevin yang udah ngebolehin gue buat nge-review motornya secara online ya. Makasih ya. Mungkin kalau video ini banyak yang suka, gue bakalan bikin konten kayak gini lagi sih. Setuju nggak? Setuju ya? Saya seperti biasa like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian dan juga sosmed kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys. Stay chill and always level up. Bye bye.